Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali lagi belajar bersama Bapak Hari Aditya. Hari ini kita akan belajar fikih tentang tata cara istinja. Apa itu istinja? Silahkan disimak penjelasan Bapak berikut ini ya. Istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun kecil. Nah, adapun hukum beristinja ialah wajib. Jadi, istinja itu ialah kita menghilangkan kotoran dan najis setelah kita buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi, ketika kita membersihkan air kecil ataupun buang air besar, maka itu disebut dengan istinja. Selanjutnya, ada beberapa adab dalam buang air, baik itu buang air besar dan kecil. Yang pertama yaitu tidak buang air sembarangan, seperti di aliran air, di bawah pohon yang berbuah, dan lubang-lubang tanah. Jadi ketika kita ingin kencing misalkan, tidak boleh di aliran air ataupun di pohon yang berbuah dan lubang-lubang tanah, karena di dalamnya masih terdapat hewan-hewan seperti lubang misalkan, maka di dalamnya ada makhluk-makhluk hidup. Jadi tidak boleh kita buang air sembarangan seperti itu. Yang kedua yaitu buang air di tempat yang tertutup. Jadi ketika kita ingin buang air, kita harus di tempat yang tertutup, jadi seperti di WC. Nah, maka itu tempat yang tertutup. Tujuannya agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum masuk toilet ataupun masuk WC agar terhindar daripada jin dan lain-lain. Selanjutnya, adab kita dalam buang air yang keempat yaitu tidak berbicara ketika buang air kecil ataupun besar. Jadi ketika kita berada di toilet ataupun di WC, maka kita berdiam saja, tidak boleh berbicara apalagi sampai main HP. Yang kelima yaitu membasuh ataupun mencuci sisa dari kotoran air kecil dan air besar dengan air hingga bersih. Maksudnya ialah ketika setelah kita buang air besar ataupun buang air kecil, maka kita membasuh dengan air sampai bersih. Yang keenam yaitu keluar toilet menggunakan kaki kiri dan berdoa keluar dari toilet. Nah, selanjutnya alat yang digunakan dalam beristinja, dalam membersihkan kotoran kita. Yang pertama yaitu bisa menggunakan air. Jadi ada pula hal-hal yang harus diperhatikan ketika beristinja ya anak-anak. Yang pertama tuh tidak beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Jadi kita tidak bisa beristinja dengan kotoran hewan. Yang kedua, alat yang digunakan yaitu tisu. Adapun hal yang harus diperhatikan juga ya tidak beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Jadi ketika kita membasuh kotoran dari baik itu kotoran buang air kecil ataupun buang air besar, kita harus menggunakan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Nah, yang ketiga yaitu bisa menggunakan kapas. Jadi kita beristinja juga bisa menggunakan kapas. Jadi beristinja diusahakan dengan bilangan yang ganjil. Maksudnya kita beristinja misalkan membasuhnya sebanyak 3 kali ataupun 5 kali. Jadi dengan angka-angka yang ganjil. Yang keempat, kita bisa menggunakan batu. Jadi boleh menggunakan batu dalam beristinja. Adapun hal yang perlu diperhatikan juga beristinja dengan air dan batu. Nah, jadi bisa dengan air ataupun dengan batu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, hikmah daripada beristinja apa sih? Hikmahnya daripada beristinja, yang pertama, menjaga kesucian manusia dari kotoran-kotoran. Jadi dengan adanya beristinja, maka kesucian manusia dari kotoran-kotoran akan terjaga. Yang kedua yaitu menjaga kemuliaan manusia, karena sejatinya manusia itu ialah makhluk yang bersih dan suci. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan tubuh manusia, karena apabila orang yang bersih maka dia akan sehat. Yang terakhir yaitu menjaga kebersihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mungkin sekian dulu penjelasan Bapak hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.